Shalom saudara. Saudara, saya senang bertemu dengan saudara dan saya percaya saudara semua dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang berbahagia. Saudara, pernahkah saudara berkomitmen ketika saudara mengikut Yesus? Saudara berkata bahwa Tuhan Yesus, Engkaulah sumber sukacitaku. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber segala-galanya di dalam kehidupanku. Nah, saudara, suatu kali saat saya masih full berbisnis, di masa yang lalu saya mengalami pergumulan yang sangat berat, yaitu pergumulan masalah keuangan. Nah, saat itu bisnis saya, omset dari bisnis saya benar-benar anjlok. Dan saat itu keadaan saya begitu sangat-sangat berbahaya sekali. Keadaan bisnis saya sangat-sangat begitu drop penjualannya, sehingga saya, menurut analisa saya, bahwa ini tidak mungkin lagi untuk bisa diselamatkan. Nah, saat itu saya ada di tempat usaha saya sedang duduk di toko saya di situ merenung dan saya kehilangan sukacita. Nah, tiba-tiba ada teman saya yang datang kepada saya. Dan ini benar-benar keadaan saya sangat genting sekali dan seakan-akan pikiran saya itu sudah tidak bisa lagi berpikir yang baik. Nah, teman saya ini datang dan berkata, saya mau kasih tahu kau, kalau kamu mau selamat bisnismu, kalau kamu mau sukses, ikuti caraku. Lalu kami ngobrol dan ternyata caranya dia adalah dengan cara mengikuti kuasa gelap. Dengan cara dia bersekutu dengan kuasa gelap. Lalu dia katakan, dia yakinkan bahwa setelah itu kita minta ampun dengan Tuhan. Tuhan itu maha mengampuni. Nah, saudara, dalam kondisi biasa-biasa saja ya oke, kita tidak akan tergoda. Tetapi dalam kondisi kita betul-betul terpuruk saat itu, iman kita diuji, saudara. Nah, puji Tuhan atas anugerah Tuhan, atas kasih sayang Tuhan kepada saya. Di situ Tuhan memberikan saya satu ayat, yaitu jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, saat itu saya tolak ide dari teman saya dan saya katakan, minta maaf, saya tidak bisa berbuat seperti itu. Lalu dia desak saya, dia katakan, karena saya sayang kamu, kamu harus ikuti cara saya. Saya katakan tidak. Saya katakan saya percaya dengan Tuhan saya. Lalu dia katakan, Tuhan yang mana? Saya katakan Tuhan Yesus. Lalu dia marah, lalu dia pergi. Saya tahu teman saya ini memang sangat mau ingin menolong saya, tetapi caranya yang salah. Nah, setelah dia pergi, saat itu air mata saya menetes karena saya betul-betul dalam pergumulan yang berat. Nah, disitulah ada bisikan lembut di dalam telinga saya yang memperdengarkan perkataan saya di masa yang lalu, komitmen saya ketika saya mengikut Yesus, ketika saya memutuskan mengikut Yesus. Pada saat itu saya katakan bahwa Tuhan Yesus, Engkaulah sumber segala-galanya. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber sukacita saya, Engkaulah sumber kebahagiaan saya. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus yang menjadi sumber sukacita saya dan saudara, maka ketika semua diambil, harta diambil, kesehatan diambil, apapun yang ada dalam hidup kita diambil, seharusnya kita tidak kehilangan sukacita. Karena masih ada sumber sukacita kita, yaitu Yesus. Tuhan kita sumber sukacita kita. Nah, kalaupun kita memiliki harta semua dan segala-galanya yang bukan sumber sukacita, tetapi ketika Tuhan Yesus diambil dari kita, maka kita harusnya kehilangan sukacita.
Tapi ini terbalik yang terjadi pada saya. Ketika semua diambil, yang ada tinggal Yesus, Tuhan, bersama saya. Justru saya katakan, di situ saya kehilangan sukacita. Saat itulah saya hapus air mata saya. Dan saya katakan, Tuhan, Engkau sumber sukacitaku. Saat itu saudara, ada bisikan yang lembut, dia katakan, apakah kamu menyesal? Saya katakan, tidak Tuhan. Karena Engkaulah sumber sukacitaku. Karena Engkaulah Allahku, karena bersama dengan Engkau, aku menjadi tenang. Apapun keputusanmu, saya terima. Saudara, saat itu saya dilepaskan dari pergumulan saya. Saudara, apapun pergumulan saudara, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dia maha baik, dia menyertai saudara. Dalam keadaan apapun, memang dia tidak pernah berjanji bahwa dia akan memberikan kenyamanan kepada kita. Bahkan dia berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Setia kepada Tuhan Yesus, saudara. Saudara akan melihat dia bekerja, dia bersama saudara, dan dia akan menolong saudara. Tuhan memberkati. Shalom.